Assalamualaikum anak-anak. Salam Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak. Oke, sebelumnya apabila ada sampah di kanan, kiri, belakang atau di depan kalian, mohon diambil terlebih dahulu supaya belajar kita terasa nyaman. Siap. Di sini bersih Pak. Siap, sudah bersih ya? Bersih. Ya. Insya. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Muhammad Husnul Muluk ketuanya Pak. Siap, silakan. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa saja. Baiklah, di sini Bapak akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Apabila dipanggil namanya, tolong acung tanda tangan dan bilang hadir. Baiklah, Muhammad Rasulullah hadir Pak. Halimah Sahdia, Trilat Nasari, Marni, Abdul Malik. Baiklah, di sini Bapak akan memberikan sedikit motivasi pada pembelajaran siang kali ini. Motivasinya itu kita tahu bahwasanya ada hadis menyebutkan tutur imam minal mahdi lal hadi. Jadi yang artinya yaitu tutur ilmu dari buaya sampai ke yang lahir. Jadi kita itu harus menuntut ilmu dari sekarang sampai kita tua nanti, supaya dengan ilmu itu hidup kita akan terarah, supaya dengan ilmu itu hidup kita akan berada pada jalannya. Itu sedikit motivasi untuk belajar pada siang hari ini. Oke, selanjutnya Bapak akan menanyakan materi di minggu kemarin. Baiklah, saudara Muhammad Rasulullah, apa materi di minggu kemarin? Tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman praasa. Ya, baiklah, itu adalah materi di minggu yang kemarin, yaitu masyarakat Indonesia pada masa praksara. Kemudian saya ingin bertanya kepada saudari Marni, Iya Pak, apa itu masa praksara? masa praksara itu bisa juga disebut sebagai masa prasejarah. Nah, masa prasejarah itu adalah masa sebelum dimana sebelum mengenal tulisan gitu Pak. Masa dimana sebelum mengenal tulisan. Nah, manusia yang diperkirakan hidup pada masa itu adalah manusia purba, yang mana pada masa itu tidak dapat atau tidak diketahui sejarah serta kebudayaan. Yang satu-satunya itu sumber untuk mengetahuinya hanya peninggalan-peninggalan yang mereka tinggalkan, seperti fosil, alat-alat kehidupan, fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup di masa itu Pak. Baiklah, jawaban dari saudari Marni sangat tepat sekali ya. Beri aplaus. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Halimah. Di dalam masa praksara itu ada 3 masa, tolong sebutkan. Yang pertama yaitu masa berburu, dan yang kedua mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa pengembalian. Oke, jawabannya sangat tepat. Berarti kamu malam belajar ya? Iya Pak. Siap. Baiklah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu dapat memahami perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua yaitu dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Itu salah satu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran pada siang hari ini. Oke, lanjut. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha.
Baiklah, kita akan membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Jadi agama Hindu Buddha masuk Indonesia itu dikarenakan oleh perdagangan. Pada waktu itu juga Indonesia itu memiliki letak yang sangat strategis gitu, yakni menghubung antara masyarakat India dengan masyarakat Cina. Itu masyarakat India ataupun Cina itu singgah ke Indonesia karena saat pada waktu itu sistem pelayaran di India itu masih menggunakan angin muson. Pada saat itulah terjadi interaksi antara masyarakat asli India dengan masyarakat asli Indonesia. Oke, di sini ada 5 teori maksudnya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah teori Brahmana. Kemudian yang kedua itu adalah teori Ksatria. Yang ketiga yaitu Waisya. Keempat yaitu Sudra. Dan yang terakhir yaitu arus balik. Ini adalah teori maksudnya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Di sini Bapak akan menjelaskan teori Brahmana. Jadi teori Brahmana itu menyatakan bahwasanya kebudayaan Hindu Buddha masuk di Indonesia itu dibawa oleh para Brahmana. Jadi para Brahmana itu adalah kasta tertinggi yang ada di Hindu Buddha. Nah, para Brahmana ini bisa dibilang pendeta ataupun pembuka agama. Nah, para Brahmana ini mendapat undangan dari penguasa Nusantara untuk mengajarkan ataupun membagi ilmu kepada masyarakat Indonesia tentang kebudayaan Hindu Buddha. Itu sedikit penjelasan tentang teori Brahmana. Kemudian yang kedua yaitu adalah teori Ksatria. Jadi teori Ksatria itu adalah teori yang menyatakan bahwasanya kebudayaan Hindu Buddha masuk di Indonesia itu dikarenakan para prajurit India. Nah, pada waktu itu di India itu mengalami kekalahan dalam medan peperangan. Jadi pada waktu itu juga prajurit yang ada di India itu pergi ke Nusantara untuk menyebarluaskan agama Hindu Buddha ke wilayah setempat. Itu sedikit penjelasan tentang teori Ksatria. Kemudian yang ketiga yaitu adalah teori Waisya. Teori Waisya itu menyatakan bahwasanya kebudayaan Hindu Buddha masuk di Indonesia itu dibawakan oleh para pedagang. Jadi mayoritas orang India yang pergi ke Indonesia itu adalah seorang pedagang. Nah, pada waktu itu juga terjadi interaksi gitu antara perdagangan Indonesia dengan perdagangan Cina. Kemudian orang India itu menyebarluaskan agama Hindu Buddha ke pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu adalah teori Sudra. Teori ini mengatakan bahwasanya kebudayaan Hindu Buddha masuk di Indonesia itu dibawakan oleh kaum Sudra. Nah, jadi anak-anak kaum Sudra itu adalah kaum terbawa. Jadi kaum Sudra itu adalah kaum terbawa yang dibilang budaknya orang India. Jadi pada waktu itu kaum Sudra ini pergi ke wilayah Indonesia untuk menyebarkan Buddha ke wilayah Nusantara, kemudian ingin mengubah hidupnya agar lebih baik lagi. Di sini ada teori terakhir yaitu teori arus balik. Jadi teori arus balik itu adalah teori yang menyatakan bahwasanya budaya Hindu Buddha masuk di Indonesia itu dibawakan oleh para pelajar Indonesia yang belajar di India. Pelajar Indonesia itu banyak belajar di India. Yang pertama yaitu tentang sastra, kemudian karya tulis, kemudian bahasa Sanskerta, kitab dan lain sebagainya. Kemudian ketika para pelajar itu sudah menempuh pendidikan di India dan sudah selesai, akhirnya pelajar tersebut pergi ke Indonesia lagi untuk menyebarluaskan agama wilayah setempatnya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Oke, sekarang anak-anak lihat di sini ada pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu bidang agama dan kepercayaan. Jadi sebelum budaya India masuk, Indonesia itu telah berkembang kepercayaannya. Nah, kepercayaan itu adalah animisme
animisme dan dinamisme. Jadi animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh, sedangkan dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda yang memiliki kekuatan gaib. Nah, dengan masuknya kebudayaan India, penduduk Nusantara itu berangsur-angsur memeluk agama Hindu-Buddha, diawali dari elit penguasa Nusantara dan keluarganya. Nah, untuk itu agama Hindu dan Buddha berkembang di Indonesia itu berbeda sekali dengan agama Hindu-Buddha yang ada di Bali. Contohnya, upacara nyepi yang dilakukan oleh umat Hindu Bali. Upacara tersebut itu tidak dilaksanakan oleh umat Hindu Buddha yang ada di India. Itu poin pertama tentang bidang agama dan kepercayaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah bidang bahasa. Nah, jadi bidang bahasa itu wujud akulturasi dari bidang bahasa adalah adanya bahasa Sanskerta, di mana bahasa Sanskerta itu adalah bahasa perbendaharaan bangsa Indonesia. Dan bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang dimiliki oleh orang-orang India. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bidang sosial kemasyarakatan. Raja di Indonesia itu bersifat mutlak. Ada juga yang bersifat musyawarah. Itu adalah poin yang ketiga tentang bidang sosial dan kemasyarakatan. Kemudian yang keempat yaitu adalah bidang sosial. Nah, terjadi perubahan di dalam masyarakat sejak diperkenalkannya kasta-kasta yang ada di masyarakat. Nah, kasta-kasta tersebut itu adalah yang pertama yaitu adalah kasta Brahmana, kemudian yang kedua yaitu ada kasta Ksatria, kemudian yang ketiga itu ada kasta Waisa, dan yang terakhir itu adalah kasta Sudra. Oke, di sini ada sistem pengetahuan. Kita melihat sekolah yang memiliki asrama itu adalah salah satu bentuk warisan masa klasik. Nah, di mana asrama itu dibuat oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang kental akan Hindu-Buddhanya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah teknologi. Ini adalah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu bidang agama dan kepercayaan, kemudian bidang bahasa, bidang sosial kemasyarakatan, bidang sosial, bidang sistem pengetahuan, dan yang terakhir yaitu teknologi. Kemudian lanjut, di sini ada kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu siapa? Bapak akan bertanya kepada saudari Mami. Iya, Pak. Coba siapa kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha? Selanjutnya saja. Majapahit. Oke, kerajaan Majapahit. Coba saya ingin bertanya kepada saudara Abdul Walid. Siapa kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha? Kerajaan bercorak Hindu-Buddha itu kerajaan Kutai. Ya, benar sekali kerajaan Kutai. Oke, saya ingin bertanya kepada saudara Muhammad Susuluh. Coba siapa saja kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha? Salah satunya saja. Kerajaan Tarumanegara. Ya, betul sekali kerajaan Tarumanegara. Saya ingin bertanya kepada Triratnasari, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Sriwijaya, Pak. Ya, betul sekali kerajaan Sriwijaya. Oke, itu adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kemudian di sini Bapak akan menambahkan yaitu kerajaan Mataram, kerajaan Singosari, dan kerajaan Kediri. Ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kemudian lanjut di materi yang akhir yang itu peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada bangunan candi. Yang kedua yaitu ada kitab. Yang ketiga yaitu prasasti.
Dan yang terakhir yaitu ada patung. Ini adalah salah satu peninggalan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada bangunan candi, yang kedua yaitu kitab, kemudian yang ketiga prasasti, dan yang terakhir yaitu patung ataupun aksa. Baiklah, di sini Bapak akan membagikan kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Huluk, Imah, dan Holik. Kelompok yang kedua yaitu Marni dan Ridwan Sari. Oke, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video seputar kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Namun sebelum masuk pembahasan ada tujuan pembelajarannya nih, yaitu setelah menonton, audiens diharapkan dapat memahami kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Mari kita bahas yang pertama adalah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai letak yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional, sehingga banyak dilalui dan disinggahi oleh pedagang-pedagang asing terutama India dan Cina. Berikut teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Waisya. Pembawanya adalah para pedagang India. Mereka menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk asli. Mereka memberikan pengaruh budaya India terhadap Indonesia. Yang kedua adalah teori Ksatria. Pembawanya adalah para Ksatria. Dia menjadi konflik perebutan kekuasaan Indonesia dan berkembang menjadi kerajaan-kerajaan. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Dibawa oleh para Brahmana yang menguasai ilmu Pallava dan Sanskerta. Yang keempat adalah teori arus balik. Dibawa oleh para pelajar Indonesia yang pergi ke India dan pelajar India lalu menyebarkannya di Indonesia. Baiklah, setelah anak-anak sudah melihat video seputar kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu tadi, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang apa yang kalian lihat di video tadi. Ya, Bapak kasih waktu 3 menit saja untuk berdiskusi. Baiklah. Siapa ya? Baiklah, selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak? Saya. Silakan, saudara belum. Apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan tentang teori Brahmana sama Ksatria. Oh, dari Jelasin Brahmana. kembali ya Pak ya. Siap. Oh, jadi teman-teman, teori Brahmana itu adalah teori yang menyatakan bahwasanya kebudayaan Hindu-Buddha masuk di Indonesia itu dibawakan oleh para Brahmana. Jadi para Brahmana itu adalah kasta tertinggi di umat Hindu-Buddha. Nah, kemudian yaitu teori Ksatria kan ya. Nah, teori Ksatria itu adalah teori yang menyatakan bahwasanya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawakan oleh kaum Ksatria. Kaum Ksatria itu seperti prajurit-prajurit yang ada di India. Iya, itu bisa dipahami? Iya Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada Pak. Ya, silakan saudari Sari, apa Saya yang ingin ingin ditanyakan? menanyakan pengertian kata. Oh ya, pengertian prasasti ya. Ya. Jadi prasasti adalah tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi seperti sejarah dan lain sebagainya. Nah, biasanya di prasasti itu ada tulisan bahasa Sanskerta ataupun huruf Pallava. Ya, Iya, Pak. bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Baiklah, sekarang Bapak akan memberikan
ada kertas. Sekarang Bapak mengasih tugas kepada kalian untuk membuat new mapping apa yang kalian ambil di papan tulis dan apa yang kalian ambil di video yang Bapak tayangkan. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit saja. Baik Pak. Karena waktu selesai untuk membuat new mapping. Selanjutnya yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan teman-teman. Diawali dari kelompok pertama, silakan presentasi di depan. Perwakilan Pak. Maju semua. Di sini. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang topik hari ini, yaitu tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu ada teori-teorinya, yang kedua yaitu ada pengaruh kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia, yang ketiga yaitu kerajaan-kerajaan yang ada yang bercorak Hindu-Buddha, yang terakhir itu peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu teori-teori Hindu-Buddha yang ada 5. Yang pertama yaitu teori Brahmana, yang kedua yaitu teori Ksatria, yang keempat yaitu teori Vaishya, Sudra, dan yang terakhir yaitu teori arus balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah pengaruh kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada bidang keagamaan dan kepercayaannya. Kemudian ada bidang bahasa, ada bidang sosial kemasyarakatan, ada bidang sosial, ada sistem pengadilan juga dan teknologi. Kemudian kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu diantaranya adalah Kerajaan Majapahit, Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri, dan Singosari. Lanjut, peninggalan-peninggalannya. Yang terakhir ada peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu ada 4. Yang pertama ada bangunan candi, yang kedua kiblat, yang ketiga prasasti, yang keempat patung atau arca. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu dari kelompok 2, silakan presentasi di depan teman-teman. Yo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ada teori pengaruh kerajaan dan peninggalan. Yang pertama teori. Teori itu ada 5. Yang pertama Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya, yang keempat Sudra, dan kelima arus balik. Adapun pengaruhnya yang pertama di bidang agama dan kepercayaan, kedua bidang bahasa, bidang sosial kemasyarakatan, bidang sosial, sistem pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada kerajaan peninggalan masa Hindu-Buddha. Itu yang pertama Majapahit, Kutai, ada kerajaan Sriwijaya, ada Tarumanegara, ada Singasari, ada Mataram, sama ada Kediri. Untuk peninggalan-peninggalannya sendiri ini ada 4. Ada yang berupa bangunan candi, kitab, prasasti, sama yang terakhir ada patung atau arca. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini.
bidang mana, kemudian ada teori Satria, teori Waisak, teori Sudra, dan teori arus balik. Dan yang kedua yaitu ada pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang pertama itu di bidang agama, kemudian yang kedua itu di bidang bahasa, ketiga itu bidang sosial masyarakat, yang keempat itu bidang sosial, yang kelima itu bidang pengetahuan, dan yang terakhir itu bidang teknologi. Kemudian di sini ada kerajaan masyarakat Hindu-Buddha. Yang pertama itu adalah Majapahit, kemudian Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, Singasari, dan Kerajaan Kediri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah peninggalan Hindu-Buddha Indonesia. Yang pertama yaitu bangunan candi, kemudian kitab, ketiga yaitu prasasti, dan yang terakhir itu adalah patung arca. Baiklah, karena waktu sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.